What's up everyone, welcome back to News Education. Seperti biasa pada kesempatan kali ini bareng aku Ana, kita kembali hadir di Reaction. Dan buat kalian yang mungkin sebentar lagi nih akan mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K, yuk sebelum kita resmi mengatakan say goodbye kepada para tenaga honorer, gimana nih kalau kita tayangin beberapa video-video seputar seperti apa sih keluh kesah tenaga honorer selama ini atas pekerjaannya. Mungkin video ini juga nantinya akan menjadi ingatan yang lekat di para benak tenaga honorer ketika nantinya mereka sudah diangkat menjadi PNS. Tentu mereka pasti sih merindukan momen-momen ini. Dan langsung aja yuk kita ke videonya. Oke, untuk video-video berkenaan dengan masa perjuangan atau penderitaan tenaga honorer yang mendapatkan upah yang tidak seberapa, kita mulai dengan video yang pertama, yaitu video dari Acep Ansor. Panen loker guru dicari guru bahasa Indonesia pria atau wanita maksimal 30 tahun, berpenampilan menarik, IPK minimal 3. Nah, ini untuk info loker pertama nih. Biasanya pas lagi gencar-gencarnya dibutuhkan tenaga honorer di suatu instansi, biasanya bunyinya seperti ini sih, bunyi pamfletnya tuh. Ya, berkomitmen, bisa mengoperasikan komputer, minimal office, bisa bekerja sama dengan tim, lalu bagian klimaksnya ada kata loyal. Anda tahu gajinya berapa? Ratusan ribu. Lebih ironi lagi, ditambahi sabar. Nanti siapa tahu ada rezeki lain, dan coba daftar ASN. Semua guru awalnya juga gitu. Di sini saya pribadi mulai nggak terima ketika disebut semua guru juga gitu. Hal itu membuktikan jenjang karir guru memang harus dieksploitasi dulu, bukan bermula dari tenaga profesional yang digaji tinggi dengan kualitas top. Di sini sebenarnya rusaknya saat ada guru justru membenarkannya dengan berucap sabar. Saya dulu juga begitu. Loh. Iya sih, hal itu kayak terlalu dinormalisasi, bahkan udah menjadi stereotip di sebagian besar masyarakat ya. Kalau kita kepengen jadi guru ASN, ya awal mulanya dari honorer dulu, ngabdi dulu, yang kita pun nggak tahu sampai berapa tahun atau berapa puluh tahun itu. Sebentar, dulu juga begitu, itu sudah salah. Kok malah dinormalisasi dan dianggap memang begitu? Coba, logikanya di mana? Jelas-jelas eksploitasi, tapi dibenarkan hanya karena dari dulu juga gitu. Siapa sih di negara ini yang ngurus ginian? Kok kayaknya kerjaannya nggak selesai-selesai gitu loh. Siapa coba? Ya siapa? Coba jelasin siapa. Buat teman-teman yang mungkin tahu siapa sih yang bikin skema seperti ini dan membuat semua ini jadi stereotip gitu atau dinormalisasi oleh masyarakat sekitar, masyarakat kebanyakan ya. Kira-kira siapa? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara saat ini sudah dibentuk dan sedang bekerja di Komisi 2 DPR RI. Ada beberapa poin penting yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang ASN yang akan segera kami bahas dan kami sahkan. Yang pertama, DPR RI melalui fraksi-fraksi yang ada mengusulkan agar honorer yang sekarang ada di Indonesia dapat ditingkatkan statusnya menjadi aparatur sipil negara, khususnya sebagai pegawai negeri sipil. Dan jika tidak memungkinkan sebagai pegawai negeri sipil, setidaknya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K selama ini memiliki problematik. Yang pertama adalah P3K hanya kita kenal waktunya atau kontraknya hanya 1 tahun dan kemudian bisa terus diperpanjang. Karena itu kami akan membuat kategori baru yang kami sebut dengan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. P3K penuh waktu artinya mereka yang statusnya kendati P3K karena usianya tidak memungkinkan lagi menjadi PNS, tetapi seluruh haknya disamakan dengan pegawai negeri sipil. Mereka memiliki gaji, memiliki tunjangan, memiliki jaminan karir, dapat menduduki jabatan-jabatan struktural, pimpinan-pimpinan mulai dari dirjen, direktur, kepala-kepala dinas dan seterusnya. Dan yang paling penting, kami mengusulkan dalam rancangan undang-undang ASN ini ada penghargaan terhadap
mereka P3K dalam konteks uang pensiun sebagaimana pegawai negeri sipil. Kami mohon doa kepada seluruh anak bangsa, terutama rekan-rekan yang saat ini berstatus honorer, agar keinginan kita semua memanusiakan dan memberikan jaminan hukum terhadap masa depan honorer di seluruh Indonesia bisa kami wujudkan melalui panja rancangan undang-undang ASN yang sekarang sedang kami bahas dan kami kerjakan di Komisi 2 DPR RI. Salam hormat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga inisiatif dari Bapak M. Rifki Nizami Karsayuda ini benar-benar itikat baiknya bisa cepat realisasi ya, karena ini juga demi kebaikan kalian para tenaga honorer yang nantinya mungkin punya kesempatan buat diangkat menjadi P3K, baik itu P3K part-time maupun full-time. Coba kita cek dulu kolom komentarnya seperti apa. Wajib tes honorer banyak titipan soalnya. Wah, kayaknya ini si ulet bulu nggak terima banget ya. Kita lanjut ke next video. Jadi badut. Nah, yuk kira-kira apa sih yang bisa, solusi apa yang bisa mengatasi beberapa kondisi guru yang seperti DVT ini? Apa sih kira-kira hal kecil aja yang bisa kalian lakukan untuk minimalnya sedikit mengurangi kondisi guru, beban guru di Indonesia? Coba kita lihat kolom komentarnya, apakah ada solusi di sana? Guru itu seperti punya kepribadian ganda, dari rumah membawa kesedihan, mungkin menangis dalam perjalanan sampai sekolahan pasang muka berseri. Ya, karena emang wajib seprofesional itu. Sesekali luangkan waktumu untuk menjadi dirimu sendiri, nggak apa-apa kok, peluk sayang untuk semua guru-guru hebat dimanapun berada. Peluk sayang buat semua guru-guru hebat dimanapun kalian berada. Mas, aku capek jadi guru honorer, pengen resign, gimana ya ngomongnya ke ibu, katanya. Bikin semua indah, pejamkanlah mata, padanya kita berserah. Mungkin kalau sebagai tenaga honorer bidang pendidikan ya, terus itu letak posisinya si bu guru ini, kayak si bu guru nih di sekolah dasar, emang sih beberapa dari murid-muridnya mungkin banyak yang bandel, tapi dari situ juga kita biasanya ikut senang, bahagia dengan tingkah konyol mereka gitu. Tapi bagaimana dengan nasib mereka, para tenaga honorer di bidang kesehatan yang tiap harinya mungkin dihadapkan dengan beberapa penyakit, harus menanganin penyakit-penyakit orang, keluhan-keluhan orang lain, apa nggak makin pusing? Nah, jadi gimana nih? Coba kasih tips ke Bu Guru, seperti apa sih cara buat kita biar bisa resign dari sekolah ketika kita udah capek jadi tenaga honorer. Sekaligus ini mungkin menjadi bagian dari kalian berbagi ilmu, sharing kepada Bu Guru, siapa tahu bermanfaat dan benar-benar si Bu Guru ini bisa resign dari sekolah yang emang dari dulunya dia pengen cabut dari sekolah ini gitu. Di video berikutnya kita disemangati sama Mbak Cantik, PNS Cantik Indonesia. Ketika orang-orang bilang honorer kok sibuk sekali ya. Permisi, kita honorer produktif, tidak makan gaji buta. Tapi apakah gaji Anda setimpal dengan pekerjaan kalian? Gak tahu sih. Mau diangkat jadi P3K atau PNS, alhamdulillah. Kalau tidak pun tak apa-apa. Berarti emang dia tuh goalsnya nggak terlalu ngebet pengen jadi PNS ataupun P3K sih. Yang penting ya udah jalanin aja perjalanan hidupnya selama dia menjadi honorer. Bahkan mungkin apa sih PNS Cantik Indonesia ini bersedia kalau dijadiin honorer selama hidupnya. Sorry.
Not jangan pilih-pilih pekerjaan, yang penting halal, rezeki Allah sudah atur. Oke, ternyata prinsipnya ya harus sepasrah itu, Kak. Mungkin kakak cantik ini juga menyemangati ke Viti yang sebelumnya. Jadi tipsnya biar nggak banyak ngeluh, ya kerjanya harus ikhlas, harus sabar. Ya udah, yang penting kita kerja dulu, perkara rezeki itu udah ada yang ngatur gitu katanya. Mengapa lebih banyak rumah makan daripada bank? Karena kalau orang kerja mau cari makan, bukan cari duit. Mengganggu saja. Selamat pagi anak-anak. Kalian punya buku kan? Ibu tinggal dulu ke pasar ya. Jadi jangan ribut. Ketua kelas, kalau ada yang ribut, catat. Kalau penjelasannya kan bisa kalian baca sendiri ya. Sekarang kalian buka halaman 7. Nah, kerjain itu. Tugas dari 1 sampai 10 ya. Jangan lupa. Oke? Yang pilihan ganda juga. Habis itu PR-nya juga jangan lupa. Apa? Udah jam belajar. Bentar ya. Ibu mau tiktokan dulu ya. Pak Umar, hari ini nggak ada jam ngajar kan ya Pak? Nggak ada Bu, tapi saya ada tugas. Bisa nggak Pak? Saya minta tolong gantiin saya ngajar di kelas saya. Saya ini ada urusan di sekolah lain gitu. Mau rapat. Kita jadi karaoke. Iya, bentar ya. Iya Pak, bisa kan? Oh iya Bu, baik Bu. Pak Umar bisa bikinin saya air kan? Iya. Pak, si Denny nakalan. Oh iya, bentar ya. Mana sih? Iya, saya belum beres Pak. Selamat. Jadi gitu ya, ini relate banget sama Viti yang paling awal tadi. Yang pertama bahwa emang kayak guru honorer tuh dieksploitasi habis-habisan sih, terutama sama guru PNS ataupun guru senior yang emang udah ya banyak apatisnya gitu sama lembaga pendidikan yang sebenarnya adalah tanggung jawab mereka. Oke, kita coba lihat kolom komentarnya dulu seperti apa. Waduh, saya guru PNS nggak seperti itulah. Malah yang honorer di sekolah saya yang begituan. Wah, PNS speak up nih guys. Kayaknya PNS Sri Wulandari MPD ini sedikit nggak terima kalau PNS disamaratain, digeneralisasi kalau PNS kerjanya kayak gini, nggak becus lah apa segala macem. Ternyata nggak semua PNS seperti itu, tuh tergantung pada bagaimana besar tidaknya rasa tanggung jawab kalian ketika kalian mengemban sebuah amanah menjadi PNS, terutama yang mempunyai tugas buat ngajarin anak-anak di sekolah. Kita lanjut ke Viti berikutnya. Terus hitung-hitungannya gimana? Makanya saya ingin tanya ini sama Ibu Menteri Keuangan. Berapa jumlah guru honorer yang mau diangkat? Berapa yang ditransfer? Kalau yang buka formasinya banyak tapi yang ditransfer cuma sedikit, ya pemerintah daerah pusing juga. Ya, sementara kita selalu mendesak Kementerian Pendidikan bahwa berapa? Tadi Pak Ferry sudah mengatakan berapa angka-angkanya. Kita mau bicara angka berapapun, tapi kalau uangnya nggak jelas, nggak jalan Pak. Oleh sebab itu pimpinan saya berharap kita minta panggil ke Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan harus jelaskan kepada kita. Dana DAU di daerah banyak diselewengkan oleh pemerintah daerah. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Bila perlu saya minta nih, kalau bisa mau ngomong sama Pak Presiden, bagaimana itu uangnya ditransfer ke daerah, bagaimana pengawasannya? Jangan dibiarkan pemerintah daerah berkeliaran dengan dana DAU untuk P3K. Itu untuk P3K, kita berjuang mati-matian, tapi kok diselewengkan, kok diam aja pemerintah pusat? Pak Presiden, halo? Pak Presiden jangan diam aja. Loh iya, ini masalah honorer yang dijanjikan oleh Pak Presiden, 1 juta. Mana hanya 500.000 itu pun masih menuai masalah di daerah. Banyak bupati, wali kota, dan gubernur yang tidak menggunakan dana P3K dengan baik. Tapi mana pemerintah provinsi? Mana pemerintah pusat? Hari ini kita berharap bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan, malah dilarang lagi sama Komisi 11. Bagaimana ini kita mau menyelesaikan masalah negara kalau begini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Menteri tadi. Kalau memang begini kata Pak Menteri ke pendidikan tadi, ditarik saja semuanya ke pusat. Terpaksa harus begitu, kita pasti setuju Pak Menteri. Tetapi butuh waktu berapa lama Pak Menteri? Karena di bawah sana guru P3K sudah sangat mengharapkan. Karena mereka tahu uang mereka sudah ada tapi tidak pernah diangkat-angkat. Ya ini ulah-ulah pemerintah daerah yang nggak jelas ini. Nah oleh sebab itu saya juga berterima kasih Prof. Nunu. Nggak bosan-bosan ya jawab SMS saya. Tapi itulah teriakan rakyat. P3K menanti
apa yang akan dilakukan. Terus hitung-hitungannya gimana? Makanya saya Oke, baik, terima kasih buat Ibu Komisi 10 DPR RI yang udah banyak menyampaikan aspirasi dari kita semua ya, para tenaga honorer yang sangat ingin diangkat untuk menjadi P3K. Cuman mungkin masih banyak pro kontra ya, karena memang pembicaranya tuh pembahasannya nggak dibahas secara bersamaan juga dengan ya yang ngatur bagian keuangan, yaitu Menteri Keuangan sendiri. Coba kita lihat kolom komentarnya, jangan-jangan Menteri Keuangan udah transfer ke setiap daerah, tapi nyampe ke guru honorer cuman setengahnya. Ya, kita nggak tahu. Saya guru honorer daerah terpencil, gaji nggak ada. Hah? Ada gitu yang sampai gajinya nggak ada? Capeknya luar biasa, mau nyerah tapi masih berharap bisa diangkat jadi P3K. Butuh uang susu anak. Ya ampun, ini kalau emang bener-bener di daerah terpencil dengan gaji yang nggak ada, Mom Quintaf ini terus ngapain kerja capek-capek kalau memang masih ada tanggungan yang lain seperti tanggung jawab buat beli susunya anak. Kenapa waktunya nggak dipakai buat cari pekerjaan yang lain gitu, daripada ngejar P3K yang juga masih belum pasti ya kan? Oke, biar nggak lama-lama terpuruk tentang tenaga honorer, mending kita geser sedikit, kita skip video ini, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu video Bapak sering banget ya ngasih tugas, ngasih PR ke siswa-siswa kita. Padahal kan kalau belajar lebih menarik itu kan bisa pakai media pembelajaran. Nah, si bapak ini guru muda nanya ini, kenapa gurumu terlalu sering ngasih tugas? Nah, kira-kira kenapa? Coba kita pecahin misteri ini lewat VT-nya Sanja Stone. Bisa pakai metode yang tepat biar pelajaran semakin menarik, Pak. Pak Umar, loh kok ketawa ya? Sini saya kasih tahu ya Pak Umar, jadi guru itu gak usah terlalu idealis seperti itu. Harus pakai metode pembelajaran ini, harus bikin metode pembelajaran itu. Gak perlu jelasin materi panjang lebar di kelas, gak perlu juga. Jadi guru tuh yang realistis aja Pak. Dari pagi sampai sore kita kerja di sekolah, terus sampai di rumah kita harus bikin soal, bikin laporan-laporan, koreksi nilai. Harus nyiapin metode pembelajaran juga kayak gitu. Tuntutan pemerintah tentang kualitas kita, belum lagi tuntutan orang tua siswa. Sebegitu banyak pekerjaan kita dan tanggung jawab kita yang besar banget. Apa sebanding dengan gaji kita? Yang penting kerjaan kita tuh di sekolah beres, udah. Saya dulu juga seperti Anda Pak, guru yang idealis yang semangat mengajarnya gede. Tapi kalau kamu udah tahu realita di lapangan seperti apa, kejamnya dunia kerja seperti apa, saya yakin 5-10 tahun lagi Anda juga seperti saya Pak. Jadi gitu ternyata kenapa para guru tenaga honorer itu masih semangat buat berdedikasi di sekolah ya, karena mereka tuh masih belum ngerasain bener gimana sih worth it enggaknya kerja sebagai guru. Bahkan guru senior pun ngerasa seperti itu, PNS pun ngerasa seperti itu. Jadi wajar kalau pendidikan Indonesia ya sedikit kacau balau sih. Oke, kita lanjut ke next video. Ini kayaknya VT terakhir dari Afiukila sih. Semangat buat para tenaga honorer, karena tenaga honorer ternyata dari saking mengenaskannya nasibnya, si Afiukila ini sampai berinisiatif bikin lagu buat para tenaga honorer. Oke, itu dia tadi video terakhir dari kita. Mungkin video itu bisalah bikin kalian memori selama kalian itu menjadi tenaga honorer, dimana kalian itu sering ngeluh, nggak bersyukur, terus banyak nuntut juga ke pemerintah untuk diangkat menjadi P3K. Mungkin itu bisa di flashback lagi ketika kalian udah nantinya 1 bulan lagi ya, kayaknya kalian bakalan meraih impian kalian untuk menjadi P3K ataupun PNS. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kita mungkin akan ketemu di video berikutnya, yang mana Ana sih inisiatifnya bakal bahas sesuai yang di kolom komentar tadi, yaitu PPG. Gimana? Kalian setuju atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan selain itu, supaya tim kami Yunius Education juga semangat nih buat ngonten terus,
Jangan lupa terus dukung kami dengan cara yang sangat mudah sekali, tinggal klik tombol subscribe, like, share sebanyak mungkin, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.